Nah, pada manga One Piece chapter 1044, Oda Sensei telah resmi memperlihatkan wujud dan sekilas kekuatan dari mode Gear 5 milik Luffy. Kalau dilihat-lihat, memang peningkatan kekuatan yang didapatkan oleh Luffy sangat luar biasa mengerikan. Mulai dari lengannya yang mampu membesar, kekuatan otot yang dimiliki Luffy pun diperlihatkan dengan sangat jelas meningkat drastis, serta kemampuan Luffy untuk bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar dengan kemampuan karetnya. Yang lebih gilanya lagi, Kaido yang dalam wujud naganya saja sampai diangkat dengan mudahnya oleh Luffy, layaknya seekor belut. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah dibalik semua kekuatan yang Luffy miliki saat ini, apakah ada efek samping dari penggunaan mode Gear 5 yang harus dialami oleh Luffy? Jika kita melihat bagaimana proses atau fase Luffy mengeluarkan mode awak kening yang disebut sebagai Gear 5, pertama, pada manga One Piece chapter 1043, Luffy pernah mengatakan bahwa serangan Gear 4 miliknya adalah serangan terakhir untuk mengalahkan Kaido. Namun, justru hal itu berbanding terbalik ketika pertarungan Luffy harus diganggu oleh agensi P-Zero, dimana ini yang menjadi awal Luffy menerima serangan mematikan dari Kaido. Ini juga yang membuat Luffy langsung tidak sadarkan diri. Bahkan jika kita melihat bagaimana luka yang diterima oleh Luffy memang sangatlah parah. Selain itu, bagian muka Luffy pun terlihat banyak sekali mengeluarkan darah. Kemudian pada manga One Piece chapter 1044 diawali dengan wajah dan kepala Luffy yang seolah-olah meleleh. Wajah Luffy pun tampak tersenyum dengan asap atau uap yang muncul dari mulutnya. Dan setelah itu kita baru tahu kalau ini merupakan awal dimana Luffy membangkitkan kekuatan awak keningnya. Namun menariknya, saat Luffy tersadar dan mulai bangkit kembali, Luffy mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu hal yang aneh pada tubuhnya. Bahkan Luffy ini tidak bisa menahan untuk terus tertawa. Nah, kejadian atau fase yang dialami oleh Luffy rasanya kurang make sense jika kita melihat apa yang pernah dikatakan oleh Law pada manga One Piece chapter 1030, dimana ketika itu Law pernah mengatakan bahwa untuk membangkitkan kekuatan awak kening membutuhkan banyak energi atau stamina. Karena itulah menggunakan kekuatan awak kening tersebut hanya akan mereka lakukan di saat tertentu atau dalam kondisi darurat. Dan hal ini langsung terbukti setelah Law dan Kid menggunakan kekuatan awak kening buah iblis mereka. Keduanya pun langsung terlihat kelelahan dan kehabisan tenaga. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Law pada manga One Piece chapter 1030 telah dibantah oleh Luffy pada manga One Piece chapter 1044. Lalu dari sini pun muncul sebuah pertanyaan besar, apa yang sebenarnya menyebabkan Luffy membangkitkan kekuatan awak kening? Apakah Luffy harus mendekati kematiankah? Nah, sebenarnya ada beberapa poin penting yang bisa menjadi acuan. Apakah mendekati kematian merupakan awal dimana Luffy bisa membangkitkan awak kening kekuatan buah iblisnya? Pertama, kita semua tahu Luffy ini sudah banyak sekali mengalami insiden dan juga melewati berbagai cerita dalam berbagai kejadian. Luffy juga sudah banyak sekali mengalami pertarungan, mulai dari pertarungan kecil hingga pertarungan yang sangat besar. Bahkan Luffy ini sudah sering sekali berada di situasi yang sangat membahayakan nyawanya, seperti contohnya saat melawan krokodil, dimana Luffy hampir mati oleh krokodil ketika Luffy dibuat lelah. Ya, dengan kemampuan pasirnya, krokodil menyerap cairan yang ada di tubuh Luffy, sehingga Luffy merasakan sebuah dehidrasi yang sangat hebat. Ini merupakan momen pertama Luffy hampir mati oleh musuhnya. Lalu kemudian ketika berada di penjara bawah laut Impel Down, Luffy harus merasakan bagaimana dahsyatnya kekuatan buah iblis Doku Doku no Mi milik Magellan. Ketika itu Luffy benar-benar diambang kematian karena menerima serangan racun yang sangat mematikan. Bahkan Luffy telah divonis mati kurang dari 24 jam saja. Namun beruntung ketika itu Ivankov berhasil menyelamatkan Luffy dengan menyuntikkan sebuah suntikan hormon. Tapi yang jadi masalahnya adalah Luffy harus membayarnya dengan mengurangi masa hidupnya di dunia. Setelah itu ketika di Arfishman Island, lagi-lagi Luffy harus merasakan bagaimana dekatnya dengan sebuah kematian. Ya, Luffy yang ketika itu bertarung melawan Hody Jones yang sudah memakan banyak steroid, sehingga membuat Hody Jones bertransformasi menjadi jauh lebih kuat. Nah, di momen ini juga Hody Jones berhasil memberikan luka yang sangat fatal di tubuh Luffy dengan menggunakan giginya yang sangat tajam, dimana hal ini membuat Luffy harus mengeluarkan banyak sekali darah dari tubuhnya. Akibatnya Luffy pun tidak sadarkan diri karena mulai kehabisan darah. Disinilah momen dimana Luffy benar-benar diambang kematiannya.
Beruntung ketika itu sosok Jinbe menjadi penyelamat bagi Luffy yang rela mendonorkan darahnya. Kemudian Luffy pun berhasil selamat. Nah, dari ketiga contoh kejadian dan fakta tersebut, Mimin rasa sih kematian bukan menjadi bagian atau sebuah proses dari bangkitnya kekuatan awakening Gear 5 milik Luffy. Namun ada sesuatu hal lain yang masih dirahasiakan oleh Oda Sensei tentang bagaimana proses Luffy bisa membangkitkan kekuatan awakeningnya, yaitu Gear 5. Lalu apakah akan ada efek samping yang dialami oleh Luffy? Jawabannya, ya, kemungkinan besar dapat dipastikan ada sesuatu yang terjadi pada tubuh Luffy setelah menggunakan kekuatan Gear 5-nya. Hal sederhananya seperti ini. Penggunaan Gear 4 saja memiliki efek samping, apalagi penggunaan Gear 5. Dan kemungkinan efek samping tersebut adalah Luffy akan lumpuh sementara waktu. Ini adalah kemungkinan buruk yang bisa terjadi kepada Luffy pasca menggunakan Gear 5. Awakening yang terjadi kepada Luffy memaksa tubuh Luffy untuk bekerja di luar batas maksimalnya. Karena seperti yang kita tahu, sebelum Luffy tumbang pada manga One Piece chapter 1043, Luffy sendiri mengatakan bahwa stamina dan haki miliknya saat menggunakan Gear 4 sudah hampir di batas maksimal. Dan saat ini Luffy yang menggunakan kekuatan awakening atau Gear 5-nya, artinya tubuh Luffy harus menggunakan seluruh sisa-sisa tenaga dan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Dan itu tentunya sangat berbahaya sekali bagi Luffy. Hal tersebut pun bisa saja terjadi kepada Luffy. Pasca pertarungan melawan Kaido selesai, Luffy mungkin tidak akan bisa bergerak untuk waktu yang cukup lama. Bahkan kemungkinan terakhir dan kemungkinan yang paling buruknya adalah usia Luffy akan berkurang drastis. Nah, sebenarnya Oda Sensei sendiri sudah banyak memberikan petunjuk atau sebuah clue tentang kematian Luffy. Salah satu contohnya adalah jatah hidup Luffy yang sudah berkurang drastis pasca pengobatan yang dilakukan oleh Ivankov saat berusaha menyelamatkan nyawa Luffy dari racun Magellan. Belum lagi saat Luffy menggunakan Gear 2, Rob Lucci saja sempat mengatakan bahwa saat bertarung melawan Luffy, bahwa Gear 2 merupakan sebuah tindakan atau aksi yang sangat berbahaya. Dengan memompa jantung agar aliran darahnya lebih cepat, bisa membuat tubuh Luffy perlahan-lahan akan hancur meskipun efeknya dalam jangka panjang. Dan hal tersebut secara tidak langsung mengurangi jatah hidup Luffy. Lalu kemudian saat pertempuran besar di Marineford, Luffy pun kembali mendapatkan suntikan hormon dari Ivankov, yang mana lagi-lagi hal tersebut mengurangi jatah hidupnya. Bisa jadi ini adalah sebuah clue yang Oda Sensei berikan terkait efek samping setelah Luffy menggunakan kekuatan Gear 5 miliknya. Tetapi yang jelas tidak ada pilihan lain bagi Luffy untuk mengalahkan Kaido. Dengan kata lain, mengaktifkan Gear 5 memang menjadi sebuah pilihan yang sangat tepat, dimana hal ini akan menjadi sebuah peluang besar untuk bisa mengalahkan Yonko Kaido. Namun akan ada harga yang sangat besar yang harus dibayar oleh Luffy setelah pertarungan melawan Yonko Kaido selesai.